Oke, next kita ke Bundesliga. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Tim kesayangannya Bung Ropan, Bayern Munchen akan menghadapi Dortmund. Woo! Dortmund bro. Di kandang Dortmund Bung Ropan. Hah? Di kandang Dortmund. Di kandang Dortmund yang musim lalu mereka menang Yes. 1-0. Bahkan clean sheet ketika bermain di Munchen mereka 4-0. Tetapi kan Dortmund lagi bagus-bagus. Yes, Erling Haaland lawan Iya. Lewandowski. Dan poinnya sama sekarang bersama Munchen. Cakep. Iya kan? Dan mereka harus awasi dengan pergerakan Leipzig ya. Yes. Kalau Leipzig menang melawan Freiburg Salah. dan mereka berdua bermain imbang, ya dia bisa memiliki poin yang sama. Yes. Ini yang saya inginkan, seru sekali kalau ada tiga tim yang bermain dengan poin yang sama. Tapi kembali ke duel Der Klassiker ini, Klassiker. ya, di Jerman memang ini kan dari tahun ke tahun. Ini adalah dua musuh bebuyutan yang bisa saling mengalahkan ya. Dalam kondisi seperti ini, saya pikir Dortmund punya kesempatan untuk kembali bisa mengalahkan Munchen. Bukan saya kan Munchen, tapi saya bisa melihat di sini bukan tidak Kesempatan mungkin. ya? Iya, punya kesempatan untuk bisa. Di saat mereka lagi bagus, ya, kondisi mereka lagi sedang bagus. Kemarin bagaimana di UCL juga mereka memperlihatkan hal yang baik ketika mengalahkan Brugge, bermain di kandang Brugge, Ya, Brugge. dengan 3-0 clean sheet. Ini hal yang baik buat mereka. Masalahnya mungkin karena kalau mereka tidak punya Mats Hummels di belakang, Yes. mantan pemain Munchen juga yang pernah ke Munchen, ini akan berat. Siapa yang akan main? Kemarin akan Axel Witsel yang menggantikan di sana ya. Axel Untuk Witsel? untuk bisa berduet dengan Akanji. Jadi ini masih lemah saya pikir. Ini bisa dimanfaatkan oleh Lewandowski. Karena kita tahu bersama Munchen punya lini serang yang sangat bagus. Belakang, Tajam sekali. tengah, depan. Berat sekali. Lewandowski, kemudian ada Gnabry atau kemudian ada Sané di sana di belakangnya Muller. Nah, bisa bayangin tuh. Nah, mungkin mereka tidak punya seorang Leon Goretzka ya, Yes. kalau cedera. Tapi kan mereka masih punya Tolisso. Corentin Tolisso, Tolisso betul. bermainnya. Ada Kimmich. Kimmich. Ya, Joshua Kimmich yang bisa bermain di sana. Ataupun mereka masih bisa memanfaatkan Javi Hernandez ya. Nah, di belakang mungkin mereka tidak punya Niklas Sule. Kalau Niklas Sule tidak ada, mereka masih ada Boateng sama Alaba. Yes. Ya kan? Javi Hernandez juga bisa di sana, bisa bermain. Nah, mereka punya dua bek sayap yang sangat kuat, yang sangat bagus, yang membawa Prancis juara di Piala Dunia 2018. Lucas Hernandez dan Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, right. Jadi ini memang tim yang secara kelengkapan itu dari kiper Manuel Neuer sampai ke depan itu luar biasa. Komplit. Makanya mereka tidak pernah kalah dari musim lalu di Liga Champions sampai saat ini, tidak pernah main seri karena mereka punya kedalaman skuad yang bagus. Apalagi punya pelatih yang hebat. Ya, pelatih muda yang sangat bagus, Hansi Flick. Pandai dalam hal meracik Mantan Munchen strategi. juga lagi. Iya. Jadi bukan berarti juga Munchen tidak menang. Munchen bisa menang, tetapi untuk kali ini kita melihat dengan kondisi Dortmund lagi bagus, saya berharap memang Dortmund yang meraih. Iya. Tapi secara keseluruhan ini pertandingan bisa berakhir imbang karena dengan kedua tim yang sangat bagus, ya, punya kedalaman skuad yang baik, ini bisa berakhir imbang di antara kedua tim. Tapi kalau bisa, siapa yang akan menang, Bung? Kali ini saya akan coba melihat bahwa Dortmund yang bisa menang. Oke. Tahan dulu Bung Ropan, sebelum kita menebak prediksi, ini ada yang sudah bergabung, jebret tim dari negerinya Coach Justin. Selamat malam bro. Selamat malam, Bung Niko dan Bung Ropan. Kedengeran suara saya? Milan ya? Wih. Iya. Luar biasa. Kemarin soalnya diprotes ya pakai baju PSG, makanya sekarang saya pakai jaket Milan. Forza Milan. Ya? Forza Milan. Ya, Forza Milan. Silakan. Ini mungkin agak sedikit ini ya, karena saya biasanya sering membahas Der Klassiker versi Belanda antara Ajax Feyenoord. Ya. Hari ini saya harus membahas Bayern Munich dan Dortmund. Silakan, Di sini silakan. Saya nggak akan terlalu banyak menganalisis, tapi saya akan mengetes keobjektivitasan Bung Ropan di sini. Cakep. Ya. Karena saya tahu Bung Ropan fans berat Munchen. Ya. Dan di sini saya juga tadi melihat bahwa Bung Ropan mengatakan Dortmund ada potensi untuk memenangkan pertandingan. Ya. Walaupun kalau secara betting bisa dikatakan Bayern masih tetap difavoritkan gitu ya, untuk memenangkan pertandingan ini. Masang ini kayaknya nih. melihat statistik kedua tim, saya agak sedikit tercengang walaupun saya tidak begitu sering mengikuti Bundesliga. Dortmund hanya kebobolan 2 gol sejauh ini. Ya. Bayern 9 gol. Ya. Leipzig 4. Leipzig 4. Tapi bisa kita katakan bahwa memang pertahanan Dortmund tangguh seperti yang tadi Bung Ropan katakan. Duet Mats Hummels dan Akanji ini bisa dikatakan seperti layaknya Laporte dan Dias gitu ya, duet yang begitu tangguh di lini belakang. Nah, tapi pertanyaan saya untuk Bung Ropan adalah bahwa apakah potensi Dortmund menang di kandang itu realistis menurut Anda? Atau sebetulnya bisa dikatakan Munchen masih bisa memenangkan pertandingan tapi dengan margin yang begitu tipis? Bagaimana menurut Anda, Bu? Nah, jawab dulu, tahan ya, jangan kemana-mana. Ya, langsung. Karena saya melihat mereka
musim ini bagus ya, musim ini bagus. Mereka bisa memberikan tekanan terhadap Munchen. Posisi mereka juga di posisi kedua hanya kalah selisih gol dari Munchen kan, dengan poin sama 15. Dan kemudian sekarang bermain di kandang. Kalau bermain di Munchen saya pikir berat. Nah Munchen musim lalu itu hanya menang tipis 1-0. Ya kan? Dari kedalaman skuad saya pikir memang secara keseluruhan di semua lini memang Munchen saya sudah katakan tadi. Ya, apalagi kalau mereka tidak ada Mats Hummels, saya agak ragu bagi mereka. Hasil imbang sudah cukup baik buat mereka. Tapi kenapa saya bilang mereka menang? Mereka harus bisa mengalahkan Munchen. Karena kalau mereka sampai kalah dari Munchen untuk bisa menjadi juara walaupun ini masih pagi, itu sulit. Musim sebelumnya bahkan mereka bisa unggul dari Munchen itu 10 poin. Dan musim bermain jelek di paruh pertama, ya. Tapi akhirnya mereka bisa menjadi juara di akhir musim. Padahal mereka selisih sampai 10 poin dengan Dortmund. Nah, itu saya bisa katakan Dortmund itu harus menang bagi saya. Tapi kalau memang kalah, ini akan sangat sulit buat mereka. Paling tidak draw lah, kalau saya bilang, paling draw. Itu saya bisa mengatakan kalah akan menyulitkan buat mereka. Karena mereka akan ke Allianz. Yes. Ya kan? Lebih kalah lagi kalau mainnya. Kalah 4-0 musim lalu di permak habis sama Munchen. Yes. Ya kan? Makanya saya bilang ini kesempatan buat mereka harus bisa menang walaupun susah tapi mereka harus menang. Skornya mungkin bisa tipis. Itu yang harus dimanfaatkan mereka ketika mereka menjauh Munchen karena Munchen ini hanya bisa kalah dengan tim-tim yang punya kedalaman skuad yang bagus. Leipzig bisa mengalahkan mereka, ya kan? Kemudian ada Dortmund saat ini. Kalau mereka melewatkan pertandingan ini, habis buat mereka. Selesai saya pikir. Berapa Bu Ropan prediksi golnya? Saya pikir dia 1-0 masih bisa buat Untuk mereka. Dortmund? 1-0 buat mereka untuk Dortmund. Oke, Haaland mereka yang nyetak gol ya? Iya. Ya mereka punya Haaland di depan, punya Haaland, punya Marco Reus yang akan di sana. Kemudian akan dibantu dengan Torgen Hazard yang ada di sana. Jadon Sancho juga bisa bermain di sana. Kita akan lihat di tengahnya ini siapa yang akan dimainkan. Okay. Apakah Dahoud Mahmoud yang akan bermain di sana? Itu yang kita akan tunggu nantinya. Atau pemain muda dari Inggris ya, Bellingham. Jude Bellingham. Jadi mereka punya pemain-pemain muda yang sangat cepat. Munchen juga punya pemain muda yang sangat cepat saya pikir. Yeah. Ya, itu yang mendasar sekali. Kenapa mereka harus menang? Memang mereka harus menang. Mereka kalah habis itu saya bilang. Kalah habis dari Munchen. Potensi Munchen menang itu tinggi memang. Tinggi. Siapapun kalau dari statistik lawan ini Munchen pasti di atas. Siapapun kalau bermain di Jerman. Iya, karena di Jerman ini kan ini adalah punya Munchen saya pikir. Dan mereka tidak layak bermain di Bundesliga lagi saya pikir. Dia harus bermain di Serie A atau di Liga Inggris. Okay. Karena terlalu jauh. Gapnya terlalu jauh. Bayangkan 8 musim terakhir nggak ada yang tersentuh. Sama seperti Juve di Italia kan. Iya. Jadi itu saya bilang mungkin sulit untuk mengalahkan mereka. Tapi kesempatan bagi mereka ini sekarang bagi Dortmund. Kalau mereka kalah dengan 10 poin aja Munchen bisa kejar. Apalagi mereka cuma 3 poin kemenangan ini. Cakep. Ada mau tanya lagi soal Milan mungkin? Atau yang lain? Ya. Boleh ya saya tanya soal Milan ya. Boleh. Yes. Ini kemarin saya agak sedikit nggak begitu kaget sebetulnya melihat line up kemarin yang dipasang Pioli dan berakhir dengan kekalahan 3-0. Gimana Tapi, tuh? Kalau misalnya melihat secara permainan lah, saya melihat secara permainan lini tengah menurut saya buruk. Karena bagaimana mungkin Lille bisa menguasai lini tengah, maksudnya di middle third, dibandingkan pemain Milan. Sehingga saya melihat mereka hanya build up, pemain Milan hanya build up melalui sayap aja. Sehingga Kessie saya sering lihat dia sering berdiri sendiri. Jadi menurut Anda faktor apa selain kalah duel di lini tengah sehingga menyebabkan Milan bisa kalah sampai telak 3-0 di kandang sendiri pula gitu loh. Bentar, sebelum lo nyorotin lini tengah, yang nyorotin pemainnya siapa yang menurut lo paling jelek? Siapa yang di wing kiri kemarin tuh? Theo Hernandez di kiri. Krunic ya. kan depan. Orang semua protes. Kenapa Pioli harus taruh Krunic di situ? Okay. Apakah Leao tidak available atau mungkin winger lain yang tidak available? Kenapa harus Krunic? Itu yang saya soroti sebetulnya. Oke, silakan Bung Ropan. Iya, saya pikir ini terlalu tinggi ya. Rasa percaya diri mereka begitu tinggi ketika mereka tampil luar biasa di Liga, ya, dengan bagaimana mereka hanya 1 kali imbang melawan Roma dan mereka mencetak 4 kemenangan. Kemudian di Liga Eropa mereka juga tampil bagus sebelum mereka kalah. Mereka menganggap bahwa Lille ini akan mereka makan dengan enak, apalagi bermain di kandang. Ya kan, terlalu percaya diri, terlalu tinggi. Dan line up mereka juga tidak buruk-buruk amat sebenarnya. Kessie kan adalah pemain utama mereka selama ini. Benacer juga pemain yang bagus. Di belakang juga oke. Ada Zlatan di sana. Yes. Jadi sebelum pertandingan semua orang tidak ada yang mengatakan bahwa ini pertandingan akan berakhir imbang. Jangankan mereka kalah, untuk imbang aja sulit kalau mau lihat penampilan mereka. Ya, bagaimana Milan tampil luar biasa. Tapi ketika mereka bobol dengan 2-0 itu down benar. 1-0 aja udah langsung drop, ya. Dengan ini apalagi begitu kena gol kedua dan ini kan terjadi yang cepat di babak pertama ini yang membuat mereka sulit untuk keluar ya. Begitu Milan jadi. Kalau mungkin masih 1-0 ini akan enak buat mereka. Jadi kita kalau membandingkan dari kedalaman skuad dengan Lille jauh dengan Milan. Siapa yang bisa melihat Lille ini pemain yang bagus? Kalau mungkin PSG yang datang atau Marseille pun yang datang agak enak kan? Lille yang datang dari sana. Dan kalau kita bisa bandingkan head to head antara pemain di semua lini aja kita lihat kalah sama Milan. Tapi itu karena percaya diri mereka terlalu
gede, kemudian mereka kena dengan gol cepat sampai 2, itu down habis. Dan mereka sulit untuk bisa berkembang di sana. Apalagi Selatan itu kan di marking oleh pemain yang luar biasa. Mereka hanya melakukan marking di mana Selatan berada, tidak menunjuk satu pemain yang langsung melakukan marking, tapi siapa yang orang mendekat langsung mengambil Selatan. Itu yang membuat Selatan sulit untuk bisa berkembang. Jadi tidak bagus, pelatihnya bagus untuk bisa menyuruhin. Jadi itu saya pikir Milan ini dari formasi oke. Ya Grunic apa yang dia tampilkan itu kenapa tidak main lain? Ya, mereka punya pemain yang bagus, ada Tonali banyak, Rafael bisa dimainkan di sana kan. Itu kedalaman mereka punya, bahkan ada di bench itu lebih bagus dengan bench yang ada di Lille. Iya, kalau bisa dibandingkan. Jadi tapi intinya adalah karena mereka terlalu pede. saya pikir tuh terlalu pede, begitu mereka kena dengan gol saat pertama, kemudian begitu cepat dengan gol kedua hilang. Udah. Padahal lagi Itu saya pikir. ngejar defisit gol malah kebobolan. Malah kebobolan itu. Oke. Itu memancing mereka harus keluar mau tidak mau kan. Harus bisa mengejar ketinggalan ini. Prediksi Kena Boropan lagi. nanti lawan Verona yang baru kebobolan 2 gol. Lawan Verona mereka menang, harus menang lawan Verona. Iya. Prediksi Boropan Iya, menang? di saat Lazio akan ketemu dengan Juve akan ketemu Lazio, kemudian Atalanta ketemu Inter. Ini kan diharapkan kalau pertandingan itu berakhir imbang dan mereka harus dapat 3 poin dari Verona, ini akan lebih jauh buat mereka untuk bisa meninggalkan lawan-lawannya. Boropan yakin Milan bakal menang? Menang. Oke. Saya Catat kira berapa menang. skornya? 2-0 ada. 2-0 aja 2-0 ya? ada. Bisa Oke. lawan. Terima kasih bro, karena waktunya udah mau habis. Cakep ya. Yang penting terima kita kasih. optimistis sebagai Milanisti dari Belanda dan Milanisti dari Indonesia. Kata Bung Ropan, Milan bakal menang di pertandingan Lawan berikutnya Verona kan? Hellas Menang Verona. dong, Menang 3 poin. ya. Ya, semoga. Ada Juara tahun ada ini ya. Liverpool nih, ada Liverpool nih. Juara benar kata Bung Ropan Scudetto musim ini. Scudetto dong, harus dong. Iya, iya. Nih, Ada Bung Valen, CEO kita. Silakan Bung Valen. Silakan. Gua kira mau ngapain. Bos, Oke. ada ini? Kenapa lo harus tanya kenapa dia begini dong? Oh iya, biasanya kan agak